Jujur saja, hampir tidak ada orang yang berani untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya. Kenapa? Ada rasa takut dalam dirinya. Rasa takut inilah yang harus dihilangkan dalam pikiran diri orang Cirebon, dalam pikiran diri orang Jawa Barat. Untuk apa? Menggali sebuah kebenaran. Dan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, kalau tidak ada yang memulai, tidak akan pernah ada yang mengikuti. Maka saya harus memulai ini semua. Walaupun dengan resiko yang sangat tinggi. Kenapa? Kita berspekulasi pada sebuah peristiwa yang sangat gelap, yang itu berhubungan dengan alat penegak hukum, dengan aparat penegak hukum. Dan seiring dengan perjalanan waktu, hari ini semakin terbuka bahwa jajaran kepolisian juga begitu menyadari peristiwa yang terjadi. Mabes Polri juga aktif melakukan pemeriksaan dengan para pihak. Kebenaran terbuka. Walaupun tidak ada ungkapan formal yang disampaikan di depan umum, di depan media, saya yakin di balik itu juga mereka bicara tentang kebenaran. Saya juga bicara tanpa kamera. Saya juga tahu apa yang mereka sampaikan. Ini adalah peristiwa yang tidak masuk akal dan memalukan. Saya ingin mendalami lebih dalam lagi sedikit tentang kata-kata ketidakadilan itu. Pemahaman saudara saksi tentang ketidakadilan ini, khususnya di kasus Vina dan Eki ini, seperti apa kok jadi dalam hal ini, maaf, bahwa saudara saksi berani melawan, menentang netizen lah, menentang segala macam, dan tetap dengan prinsip dan keyakinannya bahwa ini ada ketidakadilan. Ketidakadilan ada seseorang yang menjadi terperiksa, kemudian tersangka dan terpidana harus mendapat pendampingan hukum yang memadai. Harus mendapat rasa adil dalam proses hukumnya. Saya melihat dalam seluruh proses yang dijalani oleh ke-8 terpidana dan sekarang tinggal 7 terpidana yang terpenjara, seluruh prosesnya tidak adil. Mereka tidak adil ketika sudah dilapor seorang pelapor yang berkapasitas mengaku diri sebagai sipil padahal dia sebagai anggota. Itu melaporkan menyebutkan 11 orang tersangka. Kemudian dilakukan penangkapan sendiri. Setelah itu dilakukan pemeriksaan. Walaupun kepada akhirnya diserahkan kepada unit serse, tapi proses awalnya sudah menurut saya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, dengan bertentangan dengan prinsip-prinsip transparansi dalam penanganan kasus. Ini adalah peristiwa yang terjadi pada mereka. Kenapa peristiwa ini terjadi pada mereka? Karena mereka berstatus ekonominya rendah, karena mereka berstatus orang-orang miskin. Dan saya katakan kalau ini menimpa anak pejabat, menimpa pejabat tinggi, menimpa anak dari keluarga besar, alat penegak hukum atau aparat penegak hukum tidak akan terjadi. Mereka adalah orang-orang yang sial karena status sosial hidup. Dan saya mengucapkan terima kasih, salut dan lanjutkan, karena itu memang masyarakat di Jawa Barat khususnya menanti bantuan dari Kang saudara saksi di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan sukses. Saya kira dari saya cukup sekian. Cukup ya. Baik, silakan dari termohon. Kalau ada pertanyaan kepada saksi ini, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Selamat datang Pak Haji Dedi untuk yang ketiga kalinya. Kami tidak ingin ada pertanyaan, sudah cukup pertanyaan dari para tim penasihat hukum. Namun saya ingat bahasa, apakah Pak Dedi sependapat bahwa hukum itu tidak mencari-cari kesalahan orang, tetapi hukum itu ada guna menemukan kesalahan orang. Apakah sependapat dengan hal seperti ini? Ini yang ingin kami tanyakan kepada Pak Dedi. Ya, hukum tidak mencari kesalahan orang, tetapi hukum tidak boleh menghindari ketika orang bersalah. Dan pada 7 terpidana ini tidak ada kesalahan dan tidak ditemukan kesalahan menurut saya. Itu kami menghargai karena itu adalah